Mengikuti kegiatan? Iya. Ya. Mari kita untuk hari ini kita akan bersama-sama sebelum kita masuk dalam pembelajaran yang baru, kita akan angkat sebuah pujian dalam kasih Allah telah terbukti. Ya, 1, 2, 3. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Oke, terima kasih. Ya, silakan Anda memimpin salah satu untuk berdoa. Maju ke depan. Tuhan Yesus, Allah yang kita berikan segala mulia, terima kasih Bapak, mulai menghadap mengucap syukur, berterima kasih atas kenyataan sepanjang hari ini. Sehingga mereka memulai pembelajaran kami, yang Bapak pembelajaran kali ini dalam bermanfaat dan memberikan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kita rasakan di dalam Kristus, kami berdoa dan syukur. Amin. Terima kasih Elga sudah mengikuti kita. Mari anak-anakku, kita akan lihat dalam materi yang baru tentang nilai-nilai Kristiani yang menjadi sub dasar nilai untuk nilai Kristiani. Nah, kemarin Bu Guru sudah menjelaskan tentang pengertian dari sebuah nilai, ya kan? Ya. Nah, nilai masih ingat kemarin? Apa ingat? Nilai sama saja dengan kata apa? Teman, aturan, patokan, atau yang sering kita sebut dengan norma. Nah, tujuan dalam pembelajaran hari ini coba kalian lihat ke depan semuanya. Yang pertama, menghayati pentingnya nilai-nilai Kristiani yang mendasari perilaku pengikut Kristus. Nah, anak-anak semua adalah anak-anak yang sudah menjadi pengikut Kristus. Nah, kita harus menghayati betapa pentingnya nilai-nilai Kristus yang mendasari perilaku kita sebagai anak-anak Tuhan. Lalu yang kedua, mengkritik perilaku yang tidak mencerminkan nilai Kristen. Nah, di sini kalian suruh menyeleksi, mengkritik mana yang termasuk nilai-nilai Kristiani dan mana yang bukan. Dan yang ketiga adalah mempraktekkan. Setelah kamu bisa mengkritisi, menyeleksi, kamu tentunya sebagai pengikut Kristus harus mempraktekkan nilai-nilai Kristiani di dalam hidup sehari-hari. Coba lihat gambar yang di depan ini, ya. Seandainya kamu ketika marah, nilai Kristiani apa yang kamu akan tunjukkan? Ya, nilai Kristiani apa yang akan kamu tunjukkan? Apa? Kesabaran. Apalagi? Penguasaan diri. Apalagi? Memaafkan. Apalagi? Kalian ingat nggak dari Galatia 5 ayat 22 sampai 23 kemarin? Ya, itu adalah salah satu yang harus kita lakukan, di mana kita harus bersikap ketika kita sedang marah. Ya, dalam pembelajaran hari ini kita akan masuk dalam materi apa nilai Kristiani itu. Apa yang mendasari semua nilai Kristiani itu, dan nilai Kristiani ada di mana? Lalu di mana tercerminnya nilai-nilai Kristiani? Apa nilai Kristiani itu? Kalau kemarin kalian masih ingat dengan Galatia 5 ayat 22 ayat 23. Jadi apa nilai Kristiani itu? Nilai Kristiani adalah nilai religius. Ya. Meskipun nilai Kristiani itu nilai itu sama identiknya dengan sebuah norma, ya. Tapi norma itu belum tentu menjadi sebuah nilai Kristiani yang religius. Nilai Kristiani yang religius itu apa? Bersumber pada Alkitab dan bersifat kekal. Dia bersifat kekal dan tidak pernah akan berubah.
Ya, meskipun nilai sama dengan kata norma yang menjadi pedoman, tetapi sekup norma itu adalah dalam lingkup masyarakat, dalam lingkup masyarakat, dalam sumber yang kecil. Arti sebuah kesabaran, arti sebuah kesetiaan belum tentu sama dengan nilai Kristiani yang secara universal. Apa artinya universal? Jadi nilai Kristiani itu adalah nilai religius yang bersumber pada Alkitab yang sifatnya tetap. Suatu contoh, nilai sebuah kesabaran. Nilai kesabaran, nilai Kristiani itu kan tidak terbatas, kan? Tidak terbatas. Tetapi sebuah norma di lingkungan masyarakat, ketika ada pembatasan bahwa kesabaran itu ada batasnya, ya kan? Maka bukan menjadi sebuah nilai Kristiani. Lalu yang kedua, nilai Kristiani adalah nilai yang sangat berharga, mulia dan agung, menjadikan seseorang dewasa dalam iman dan perilakunya. Artinya apa? Nilai Kristiani itu berharga, mulia dan nilai Kristiani antara nilai kesabaran yang dimiliki oleh kita sebagai anak-anak Tuhan itu lebih tinggi kedudukannya dibanding dengan nilai yang ada di dalam masyarakat. Tadi contohnya sebuah kesabaran. Dalam kehidupan nilai Kristiani, kesabaran itu kan yang tidak ada batasnya, maka mulia dan agung. Tapi di dalam sebuah norma, kesabaran itu ada batasnya. Lalu yang ketiga, nilai-nilai Kristiani adalah ajaran Yesus tentang kasih. Di dalam Matius 22 ayat 38 sampai 40, yakni mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan ini nilai Kristiani adalah nilai yang benar-benar sudah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bagaimana kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Mengasihi Tuhan dengan segenap hati suatu contoh kesetiaan yang tidak boleh diduakan. Ya, kalau norma di dalam lingkungan masyarakat sebuah kesetiaan itu akan berubah tergantung lingkungan masyarakat. Tetapi di dalam Tuhan sebuah nilai kesetiaan memang tidak boleh diduakan. Dan kesetiaan itu, sebuah nilai kesetiaan itu juga tentunya diterapkan di dalam kehidupan orang lain, seperti mengasihi diri kita sendiri. Kalau kamu setia dengan pribadimu, maka kamu tidak setia kepada orang lain. Yang kedua, apa yang mendasari semua nilai-nilai Kristiani? Kamu sudah memiliki nilai-nilai Kristiani, ya. Yang dimiliki oleh kamu nilai-nilai Kristianmu itu harus terjaga di dalam iman. Ya. Kalau dalam bahasa Indonesia ibaratnya seperti apa? Kalau hidup punya iman tetapi tidak diwujud nyatakan, tong kosong bunyi nyaring. Tong kosong bunyi nyaring. Ya, artinya apa? Punya ilmu tetapi tidak bisa melakukan. Iya betul, tidak bisa melakukan. Punya ilmu tetapi tidak dilakukan. Kalau di dalam Alkitab ibarat iman tanpa perbuatan adalah mati. Kamu tahu tentang dasar-dasar nilai Kristiani. Apa saja tadi? Kasih, sukacita, damai sejahtera, sabar, kemudahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, kekuasaan diri. Yang berapa? Yang dikenal dengan 9 buah. Nah, itu yang mendasarinya. Kalau kamu sudah punya nilai itu, maka inilah iman. Harus percaya iman di dalam Kristus. Iman yang hidup diwujudkan dalam sidang. Kalau tidak diwujudkan sama saja toh
nilainya Lalu nilai Kristiani ada di mana? Nilai Kristiani itu terdapat dalam hati nurani, yaitu adanya keinginan dalam melakukan sebuah kebenaran berdasarkan Allah. Lalu keinginan untuk melakukan hidup saleh, untuk keinginan melakukan hidup dalam kekudusan, keinginan hidup dalam keinginan untuk hidup dalam semangat memberikan yang terbaik dan keputusan. Jadi hati nurani itu kadang-kadang kita merasakan kalau kamu mau datang ke gereja, iya apa tidak ya, iya apa tidak ya, gitu kan ya, iya mau datang atau tidak ya. Nah, kamu sudah tahu bahwa kebenaran aku harus datang, aku harus menyembah Tuhan, aku harus menjadi orang yang setia, aku harus menjadi orang yang saleh. Nah, disitulah terletak di dalam hati nurani kita. Maka, ya, nilai Kristiani ada di mana? Di hati nuranimu. Di saat kamu melakukan sebuah kebenaran, kesalehan, kekudusan, kesetiaan, keutamaan dan ketulusan, disitulah nilai Kristiani akan ditampakkan. Ya kan? Di mana tercerminnya nilai-nilai Kristiani? Ada di dalam perbuatan. Kalau tadi nilai itu terletak di hati nuranimu, perbuatan yang muncul menjadi sebuah buah yang tercermin di dalam nilai-nilai Kristiani. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, dan pengendalian diri. Nah, inilah yang harus diwujudkan di dalam kehidupan kita. Mengimani, menerapkan di dalam kehidupan kita, mengaplikasikan sehingga kita tidak dikatakan sebagai anak yang kosong berbunyinya. Untuk lebih jelasnya, guru punya sebuah permasalahan, punya seperti kasus yang kamu bisa di sana kamu bisa mengaplikasikan, bisa mengkritisi nilai-nilai apa yang muncul di dalam sebuah studi kasus. Nah, hari ini kalian untuk membagi kelompok, ya kelompoknya ini berbalik saja pada hadapan yang depan, ya yang depan berbalik menghadap temanmu, ya. Jadi silakan nanti kalian mendiskusikan sebuah permasalahan yang ibu sampaikan kepada kalian untuk dibicarakan bersama. Silakan untuk kelompok satu mempresentasikan hasilnya. Shalom, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang nilai-nilai Kristiani dan karakter buah-buah roh apa yang dimiliki oleh seorang pendeta dan beritahuan kita. Ada kasih, kelemah lembutan. Kemudian oleh seorang ibu akan dibacakan oleh Laudia, kesabaran dan kesetiaan. Kemudian oleh seorang anak akan dibacakan oleh Remata, kesetiaan, sabar, pengendalian diri. Oke, tepuk tangan. Terima kasih. Silakan kelompok dua. Shalom semuanya. Shalom. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Kemudian di sini saya akan mengenalkan diri, yaitu nama saya adalah Grace Novelda Moses dan samping saya ada Saya Tasya Syurita. saya dari Teknologi Universitas Pardede, saya Amelia dari 3,
juga. Kemudian saya akan membacakan diskusi kami dari soal nomor 2. Bagaimana cara seorang pendeta, ibu, dan anak yang bernama Aziz dalam menerapkan nilai-nilai Kristiani dari cerita anak-anak tersebut? Seorang pendeta, kata-kata pendeta itu membangkitkan semangat untuk berdiri tegak. Nadanya lirik penuh makna. Seorang ibu, karena menanggung mampu ibu melahirkanku di pun yang sulit tanpa hujan. Doa ibu membuatku kuat menghadapi tantangan hidup. Seorang anak bernama Aziz mencari suap nasi untukku dan ibuku karena saat itu ibuku menderita stroke. Teman-teman seusiaku sering mencemoohku. Mereka memanggilku si anak garam dan mereka tidak mau berteman denganku. Akhirnya aku memilih untuk keluar dari rasa kecewa dan berkejutan itu. Sekian presentasi kami. Terima kasih. Ya, dilanjutkan. Halo teman-teman. Shalom. Aku Grace dan teman aku Elida. Kali ini kami dari kelompok 3 mau menjawab pertanyaan hal apa yang didapat setelah mewujudkan dan menerapkan nilai-nilai Kristiani dalam kelompok. Yang pertama adalah meraih kesuksesan, Yang kedua lebih dikatakan Tuhan, di mana kita juga yang ketiga kita dalam menjalankan kehidupan dengan damai dan memiliki pengendalian diri. terima kasih teman-teman. Jadi teman kalian dapat divaksinasi dari hasil diskusi ini ya, boleh menyimpulkan demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak. Lalu mengkritik bahwa hidup manusia yang cenderung di dalam dosa itu seringkali kita itu tidak menginginkan apa yang kita menginginkan apa yang kita inginkan, sehingga berdampak apa? Tidak muncul nilai-nilai Kristiani yang ada dalam kehidupan kita karena dengan keinginan kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa menyeleksi, mengkritik. Oh, itu nilai-nilai yang muncul dalam kehidupan anak itu perlu kita contoh. Lalu adalah yang ketiga, bagaimana kita menerapkan dalam kehidupan kita. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah apa? Diselamatkan. Nah, tentunya anak-anak yang sudah diselamatkan merespon atas apa yang menjadi pesan Tuhan Yesus, harus bisa menyeleksi nilai apa yang harus kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, nilai itu terwujud tetapi di dalam sebuah buah. Paham anak-anak? Paham. Terima kasih. Untuk selanjutnya ada tugas yang kalian harus kerjakan. Ya, kalian silakan nanti di rumah untuk membaca. Ya, ini membaca Korintus 13 ayat 13. Kemudian menjawab pertanyaan. Ya, menjawab pertanyaan apa yang menjadi dasar dari nilai Kristiani dari buah-buah. Mengapa Anda harus melakukan dan menerapkan nilai Kristiani? Kasih yang terwujud di dalam buah-buah. Tugas ini jelas anak-anak? Jelas. Terima kasih. Untuk merefleksi diri kita masing-masing. Untuk juga merefleksi diri. Apakah ini sudah sesuai dengan nilai-nilai yang Tuhan harapkan dalam kehidupan kita? Kalian juga demikian. Apakah dalam pembelajaran ini akan membuat kalian itu lebih teguh, lebih setia untuk menerapkan nilai-nilai Kristiani? Dan pembelajaran ini kira-kira menyenangkan apa enggak? Menambah pengetahuan. Iya, menambah pengetahuan, menambah iman kita
kita kekuatan kita. Ya, harus tetap bertahan tapi dimanapun harus menerapkan nilai-nilai positif. Saya kira hanya sampai di sini dulu. Kalau tidak ada pertanyaan, karena waktunya sudah cukup siang, kemudian berbagi dengan Bapak Ibu guru yang lain. Mari kita akhiri pembelajaran hari ini dan tugas dikerjakan besok akan dikumpulkan minggu depan. Ya? Mari kita akhiri di dalam sebuah pujian lagi. Kasih Yesus ya. Kasih alat putih. Kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika kesesakan anak-anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Mari kita berdoa. Dan terus memberikan semua doa yang ketemu. Kami telah mendengarkan sebuah materi, kiranya materi tersebut dapat dijalankan oleh kami semua di kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami dapat mengasihi, sabar, dan memaafkan orang lain seperti Engkau mengasihi dan memaafkan kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan berdoa. Amin. Terima kasih. Amin. Tuhan memberkati kalian semua. Amin. Terima kasih guru pelajaran berikutnya. Selamat siang. Siang.